24 Maret 2020, ini adalah hari ke-11 bagi saya mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang menghadapi kondisi yang tidak mengenakan, di mana saat ini terjadi wabah pandemi global yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Virus corona jenis baru ini menyebabkan penyakit yang kita sebut bersama sebagai COVID-19. Saat ini lebih dari 190 negara dinyatakan positif terjangkit wabah ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh worldsometers.info, lebih dari 399 kasus per 24 Maret dinyatakan positif corona. Dengan 17.000 lebih kasus kematian akibat COVID-19 ini. Dan kabar baiknya, dari 399 kasus ini terdapat 103.000 lebih kasus yang dinyatakan sembuh. Dari 190 negara ini, saya ingin mengajak teman-teman semua melihat data. Kalian bisa cek di Worldometers bahwa tingkat fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu itu sangat bervariasi. Dari 1% sampai hampir 10%. Dan kabar buruknya adalah negara kita saat ini menduduki peringkat tertinggi untuk fatality rate di suatu negara akibat COVID-19 ini sendiri. Lalu yang jadi pertanyaannya, apa yang membedakan satu negara dengan negara lain sehingga tingkat fatality rate dari COVID-19 ini berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lain? Kenapa bervariasi? Jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu perihal fasilitas kesehatannya. Saya tidak berbicara soal bagaimana kualitas dari fasilitas kesehatan di suatu negara, tapi sejauh mana fasilitas kesehatan tersebut dapat menampung pasien yang dinyatakan positif COVID-19 untuk disembuhkan. Dan negara-negara yang memiliki fatality rate di bawah 1%, seperti Korea Selatan, berhasil menekan angka persebarannya sehingga angka persebaran COVID-19 di kalangan masyarakatnya, di populasi negaranya, semuanya dapat terfasilitasi oleh fasilitas kesehatan yang tersedia. Dan ini yang masih menjadi PR bagi negara kita. Karena sejauh ini fasilitas kesehatan kita masih belum bisa diprediksi tidak bisa menampung bahkan jumlah pasien yang akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Tes massal yang saat ini sedang berlangsung tentunya akan memberikan kita keamanan. Dalam hal ini kita dapat memperoleh kepastian tentang status kondisi kesehatan kita jika kita memiliki riwayat tertentu atau gejala tertentu, tapi di satu sisi tentu menghadirkan konsekuensi bahwa semakin banyak orang yang dites, maka semakin banyak kasus yang terungkap. Sehingga jangan kaget bahwa ke depannya kita akan menemui angka yang akan semakin bertambah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah fasilitas kesehatan kita cukup atau tidak? Kawan-kawan semua, saya mengibaratkan saat ini seluruh negara sedang berperang. Bukan berperang satu sama lain, tapi berperang menghadapi musuh yang sama, yaitu COVID-19. Seluruh negara saat ini sedang berusaha untuk memperkuat pertahanannya dari COVID-19 ini. Dengan, kalau kita bicara soal perang, kita punya ada setidaknya dua elemen. Ada panglima perang, ada prajurit perang. Kalau kita bicara soal prajurit, tentu adalah pemerintah yang punya kuasa menggunakan anggaran untuk sebaik-baiknya, seefektif mungkin, seefisien mungkin digunakan dalam penanganan COVID-19. Dan ada prajurit. Siapa prajuritnya? Kita adalah prajuritnya. Kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, harus menjalankan peran kita masing-masing untuk menekan angka persebarannya. Pemerintah dalam hal ini menyiapkan fasilitas kesehatan. Tapi jika persebarannya tidak ditekan dan kemudian angka infeksi positif COVID-19 sangat tinggi dan sehingga fasilitas kesehatan tidak bisa menampung, maka bukan tidak mungkin kondisi negara kita akan sama seperti apa yang dialami oleh Italia, di mana akhirnya
pemerintah dan dokter, tenaga medis harus memilih siapa yang harus disembuhkan dan siapa yang harus akhirnya tidak mendapatkan fasilitas. Bukan karena soal mereka jahat, tapi karena fasilitas kesehatan tidak sesuai dengan jumlah kasus positif COVID-19 ini sendiri. Apa yang bisa dilakukan kita sebagai warga negara? Bagi kita yang punya privilege untuk tetap bisa bekerja walau dari rumah, gunakanlah kesempatan itu. Ini adalah perang jangka panjang yang jika salah satu elemen perang ini tidak solider, tidak solid, maka kegagalan ada di depan mata. Sebaliknya, kemenangan akan ada di depan mata jika kita semua, seluruh elemen masyarakat, dan juga panglima perang kita, pemerintah, solid, saling berkolaborasi satu sama lain untuk menghadapi wabah COVID-19 ini sendiri. Di rumah aja, itu bukan hanya soal tagline pepesan kosong saja, tapi di rumah aja ini adalah semangat yang harus kita gaungkan bersama untuk menekan persebaran COVID-19 ini sendiri. Teman-teman semua yang punya privilege bisa memanfaatkan waktunya dengan baik di rumah aja untuk tetap produktif. Bisa bekerja dari rumah, kemudian bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas lain yang mungkin kita tidak bisa lakukan karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu di jalan. Jadi kita bisa mengubah situasi yang sulit ini justru menjadi hal yang positif bagi kita untuk menghadapi, untuk menjemput kemenangan melawan COVID-19 ini sendiri. Tetap produktif dalam rumah, karena bagaimanapun COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan kita, pada kesehatan masyarakat, tidak hanya menyebabkan kesehatan populasi dari suatu negara terganggu. Efek multiplier dari COVID-19 ini akan panjang, seperti halnya ekonomi, kemudian stabilitas keamanan, politik, dan seterusnya. Dengan menjaga populasi kita untuk seminimal mungkin terinfeksi COVID-19, maka kondisinya akan jauh bisa diatasi oleh panglima perang kita, yaitu pemerintah. Di rumah aja, bagi teman-teman semua yang punya kesempatan untuk di rumah aja, so please di rumah aja. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk di rumah aja. Dan satu hal yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita dan hati kita, saat ini kita sedang berjuang, saat ini kita sedang berperang, saat ini kita sedang berjuang bersama-sama, berperang menghadapi COVID-19. Dan jika kita tidak solid, jika kita mengabaikan instruksi dari panglima perang kita, maka kekalahan justru akan di depan mata, bukan soal kemenangan. Teman-teman semua, itu yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Di satu sisi, panglima perang kita juga perlu memberikan transparansi informasi sebesar-besarnya ke publik. Misalnya, yang paling sederhana, dari sekian ratus pasien yang dinyatakan positif, riwayat perjalanan setidaknya dalam 1 bulan terakhir perlu diketahui oleh publik. Tentu dengan tetap merahasiakan namanya, seperti halnya di Korea Selatan. Mereka menyebut pasiennya dengan angka, pasien ke-1, pasien kedua, dan seterusnya. Tapi setidaknya dengan kita memetakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang yang sudah terlebih dahulu positif COVID-19, ini akan memberikan kita kewaspadaan. Apakah kita punya satu skup acara yang sama, satu kegiatan yang sama, dan seterusnya. Ini memberikan kewaspadaan bagi kita. Dan kemudian yang kedua, membuka kolaborasi sebesar-besarnya. Saya begitu senang melihat banyaknya campaign dari tokoh-tokoh atau dari masyarakat, bahkan masyarakat biasa, yang ingin membantu pemerintah kita untuk menangani COVID-19 ini. Saya yakin bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh kerjasama yang baik dari warga negara. Adanya campaign-campaign, kemudian arus informasi dari sana-sini yang berusaha untuk mengkampanyekan social distancing, atau sekarang namanya physical distancing, kemudian di rumah aja, itu menjadi salah satu bukti bahwa
ini adalah kerjasama, ini adalah kerja bersama kita untuk berperang melawan COVID-19. Saya yakin kita bersama-sama akan memenangkan peperangan ini. Kuncinya satu adalah kita solidar. Kuncinya kita solid dan kita semangat, kita tetap optimis menghadapi kondisi dan kita percaya bahwa kemenangan ada di ujung pintu.